ke arah Rim6 Village dan harusnya belajar dari Bermuda yang sebelumnya, Sam9 nggak akan turun ke Sentosa. Dia bakal ke default drop zone yaitu Rim6 Village. Dan terlihat KOG sepertinya nggak bakal dibuntutin sama Sam9, Pak. Dan kalau kita ngeliat dari tim Flash, mereka udah gain respect dari tim yang suka banget gangguin mereka di sekitaran mil. Kalau lo inget itu selalu ada tim Flash di sana yang bakal coba nungguin mereka ketika mereka turun. Bahkan dari tim Triple A aja atau Attack All Round, satu orang biasa kesana juga untuk join to fight. Tapi kali ini nggak ada sama sekali, yang artinya mungkin di beberapa kesempatan mereka melakukan scrim, mereka udah tahu kesempatan mereka untuk menang melawan SES nggak begitu besar. Nggak begitu besar, dan ini sedikit menarik ya, karena Blue Zone cukup berpihak sama teman-teman dari E-Arena. Tapi jujur, kalau ngelihat performa E-Arena sebelumnya cukup sulit juga. Dan ternyata tim Flash sebegitu obviousnya untuk mengincar E-Arena yang memang telat turunnya, telat nyampe dapat resource lootingannya. Di sisi lain juga Get High berhasil mendapatkan momentum mereka untuk mempick off seorang Kevin 77 dari KOG. Ya, dan kalau kita lihat tim Flash kali ini harus kehilangan satu player, bahkan dua. Dan seorang Prototype masih coba untuk menahan pergerakan mereka. Dan ini nggak bakal menjadi cukup bagus karena ini bakal obvious banget kemana mereka bakal bergerak. Satu orang bergerak ke arah Bullseye dan satunya lagi ke arah Shipyard. Wah. Info udah didapetin. Infonya itu dia yang udah didapetin. Makanya lu bisa lihat betapa sulitnya E-Arena ini ya yang namanya resource mau coba ambil di Blue Zone itu dicegat banget sama tim Flash. Semuanya minggir, semuanya misah semata-mata karena apa? Takut ke pick off biar nggak rata as a team, biar nggak tusun. Karena dia udah ngerasain yang namanya riuh penonton kalau tusun, Pak. Waduh, apalagi di early game barusan di early game. Rusak banget langsung terkena sampai ke lubuk hati paling dalam. Tapi satu player, seorang Shin berhasil di revive kembali dan mereka masih ngotot untuk bergerak mendekat ke arah Blue Zone. Yang harusnya teman-teman dari E-Arena ini aware banget kalau siapapun yang dihidupin di daerah Shipyard bakal bergerak ke sana untuk dapetin resource yang lebih lagi dan lebih cepat lagi. Betul. Dan sekarang gue ngelihatnya kalau dari segi minimap, kita ngomongin circle pertama ya. Berarti ini kemungkinan yang akan terjadi antara circle terakhir bakal ada di sekitaran peak Bima Sakti dan juga pertigaan mil, atau bakal narik ke sekitaran Pocinok dan juga Factory sama patahan yang ada di dekat rumah beton peak, Pak. Bisa jadi, karena kalau kita lihat behavior dari zona di 3 game kebelakangan itu selalu mengerucutnya ke tengah terlebih dahulu. Dan habis itu 2 kali mereka ke tengah baru mental ke salah satu zona gitu. Betul. Nah, harusnya peak masih menjadi bagian dari 2 zona selanjutnya, Pak. Oh ya, sepakat. Dan kalau misalkan Pick masih menjadi bagian dari 2 zona selanjutnya, ini bakal menjadi kesempatan besar sebenarnya untuk EVOS Phoenix. Kenapa? Karena tadi EVOS Phoenix tuh sebenarnya struggle banget di Bermuda pertama. Mereka kayak nggak melakukan apa-apa, cuman mengamankan tower aja. Tapi yang terjadi selanjutnya sekarang Prototype juga harus berjibaku melawan player dari The Team Flash gitu ya. Tapi sisi lain juga momentum ini dimanfaatkan sama Prototype untuk mendistraksi tim-tim dari Team Flash supaya akhirnya teman-temannya bisa di-revive kembali menggunakan revive token dan udah ledakan yang tak bisa dihindari dan Shin di sana menjadi korban pertama yang bakal dibalas oleh Bloody di sana. Prototype akhirnya terknockdown juga di area parkiran. Beberapa kesempatan gue ngelihat Prototype ini emang salah satu player yang nyusahin banget. Dia bagus banget dalam jaga posisi dan maksa untuk beberapa lawannya keluar dari tempat mereka bersembunyi. Prototype adalah ahlinya. Tapi dengan kehilangan seorang Prototype ini tentunya bakal menjadi satu reset momentum juga untuk teman-teman dari E-Arena yang biasanya kalau kita tahu E-Arena dapetin satu, sisanya langsung ngerapat. Nah, kalau ngomongin ngerapat ternyata EVOS Divine juga udah mulai merapat. Tapi lawan mereka selanjutnya ini bukan E-Arena tapi malah FR. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena kalau gue lihat Lozi sebenarnya udah ada di posisi yang nggak terlalu diuntungin. Udah di depan mata seorang Mister 05, Regi, siap dengan double barrelnya. Dan ternyata Abak sudah ngeliatin Lozi di sana. Udah bakal coba dihidupin kembali menggunakan FF token. Coba tarik ulur dulu mundur ke belakang FR. Bukan satu hal yang bagus untuk memaksakan poin. And that's it, that's how Sam 13 berhasil mendapatkan pick off-nya. Iya, dan 3 poin eliminasi di early game untuk EVOS Divine tentunya menjadi satu mental boost untuk mereka. Walaupun 2 player dari First Riders berhasil dihidupkan kembali, tapi tetap keuntungan bakal ada di EVOS Divine. Mau bagaimanapun mereka dapetin arsenal yang mereka inginkan. Mereka punya segudang resource, mereka punya MP5 level 3 yang artinya untuk masuk ke mid game udah lebih dari cukup. Udah lebih dari cukup, itu dia. Ketika masuk arsenal, lu dapet FF token banyak banget, lu bisa beli chip untuk senjata lu yang bisa lu upgrade. Kayak tadi di-mention sama Boom Skyla, MP4 itu
bagus banget Ya. di fase late game. Apalagi nanti lawan mereka kan selanjutnya kalau nggak expand ya paling Sam9 yang nungguin di sekitaran hanggar, Pak. Itu, apalagi udah ada Groza X yang tadi udah dipegang tuh. Wah, ini bakal menjadi satu modal yang sangat amat penting tentunya untuk teman-teman dari EVOS Divine. Tapi dari KOG yang punya drop zone di daerah selatan atau di sebelah kanan map biasanya mereka udah mulai bergerak lagi. Ini kalau kita throwback ke beberapa internasional belakang, Ya. biasanya di daerah selatan itu selalu ada fight. Kalau nggak ada fight, dipotongnya di daerah Poci. Tapi kayaknya KOG santai-santai aja ya. Santai-santai aja karena kebetulan Nigma Galaxy-nya masih berpatrolinya di sekitaran Mars Electric. Kayak dia Harusnya. masih ngebaca apa yang terjadi di match pertama tadi. Ya. Di match pertama tadi orang-orang kayak dari Sam9 itu lewat jalur belakang banget, Pak, dan itu terbaca dengan mudah sama teman-teman dari Nigma Galaxy. Makanya dia kayak ya udah gue mendingan ambil opportunity ngelawan Sam9 atau mungkin expand ketimbang gue lawan orang yang datang dari Sentosa terutama lewat jembatan Mercusuar itu. Itu dia. Ini merupakan salah satu jembatan yang menurut gua sangat berbahaya untuk Berbahaya. dilewatin. Betul. Either lo kalau udah kejepit dan lo di surprise attack, lo turun ke bawah atau lo coba stay tembak balik. Kalau misalkan lo gagal ya udah sampai di situ aja. Bener, Gak ada karena exit plan. nggak ada exit plan dan loncat ke air bukan pilihan Bukan sebenarnya. pilihan. Ya kan itu malah jadi kayak free kill jatuhnya. Itu dia. Untuk orang-orang yang udah standby di sana. Tapi nasib baik sepertinya masih menghampiri KOG. Apalagi KOG juga sejauh ini cukup power. Dan seperti yang kita bahas, dua probabilitasnya mulai terlihat cukup jelas. Ya. Antara Pick, Pochinok dan juga Factory. Di sana masih banyak slot kosong, spot kosong bisa diisi untuk beberapa tim. Terutama Expand bisa secure Factory-nya dulu. Gue penasaran sebenarnya EVOS Divine, SES Alpha Inc. Kayak gimana cara mereka untuk secure zona, Pak? Nah ini bakal menjadi satu kesulitan harusnya untuk First Riders terlebih dahulu ya. Betul. First Riders harus mengulang lootingan mereka. Ya. Dan bahkan satu orang, lu bisa lihat Ikal udah ketahuan sama seorang Yanbin yang sedang melakukan patroli. Bahkan kali ini mereka bakal langsung diajar oleh dua orang sekaligus. Waduh, waduh, waduh. Tapi di sisi lain juga kita melihat gimana bukan cuman Ikal yang mendapatkan gempuran serangan. Dan Ikal masih mau pede, dia bermain 2 lawan 1 mencoba membeli waktu. Tapi ternyata masih bisa dilawan. Ini dia mekanik Clash Squad Indonesia walaupun Shin juga harus jatuh di sana. Tapi ini waktu yang cukup banyak sudah berhasil dibeli oleh seorang Ikal supaya teman-temannya berhasil jalan duluan. Ada dapetin info yang penting Ya. kalau di daerah Shipyard masih ada a whole squad. Ya. Cukup bisa gue bilang sehat walafiat juga. Betul. Tapi kita bakal alihin sedikit pembahasannya. NGX atau Nigma Galaxy kali ini sudah melihat adanya pergerakan dari teman-teman Sam9 yang memang selalu bergerak dari arah sebelah selatan menuju ke pesisir pantai sini, Pak. Selalu. Selalu. Dia sadar betul orang-orang dari Clock Tower, orang-orang dari Rimnam pasti larinya lewat situ. Dan Nabax berhasil dapetin Ubi di sana. Langsung di ending begitu saja. Kelihatan tuh ada parasut-parasut baru datang. Yaitu dari First Rider bergerak coba memanfaatkan kempon yang tersisa di area Mars Electric. Tapi kembali lagi kalau kita ngomongin jembatan di area Mercusuar itu udah ada KOG. Ditambah di area hanggar atas itu udah ada EVOS Divine. Attack all around juga saat lagi harusnya bertemu dengan EVOS Phoenix. Harusnya ketemu sebentar lagi dan Iya. loh tadi Sam9-nya kemana ya? Sam9-nya udah lagi numpuk tuh sama Arena, sama Expand. Dan ini yang terjadi selanjutnya Bung Skyla cukup polos sepertinya di sana. Raja akan dimakan, dibabat oleh seorang limit yang sepertinya belum sampai limit nyawanya. Dan sekarang Protetai juga akan menginisiasikan sesuatu untuk pergerakan mereka selanjutnya. Mengingat zona juga udah mulai berjalan, mereka lagi ada di zona cepat. Harus segera dikondisikan, tapi Asura masih mencoba mencari FF token ya, Pak? Masih mencari FF tokennya, masih coba untuk nahan terlebih dahulu, tapi di lain sisi kita bisa ngelihat notifikasi dari kill bergantian pop up satu sama lain. Tapi nggak ada tim yang tereliminasi. Nggak ada tim tereliminasi, masih belum. Ini masih 12 tim, ini udah mau menit 10 dan sepertinya Ray akan mencoba melawan Kedai dengan granatnya. Ingat, Kedai G-nya adalah granat. Dan Hivi bakal coba langsung diajar begitu saja. Terlalu berbahaya untuk Hivi kalau mekanik. Walaupun Jojo misklik, tapi Hivi masih bisa dihandle oleh seorang Jojo. Masih bisa bertahan, respon dulu oleh sangat responsif. Berhasil mendistract pergerakan dari Hivi dan di belakang. Kakak ada Ray, kerjasama yang sangat baik layaknya Tsubasa Misaki di sini. Dan akhirnya mereka berhasil memberikan pick off satu persatu ke arah Hivi. Dan Hivi pun mulai kehilangan kesempatan untuk melumatkan SES Alpha Inc. SES Alpha Inc stand still alive. Mereka bakal coba amanin patahan. Mereka mendapatkan kesempatan untuk masih bisa survive. Walaupun di depan turret selanjutnya sudah ada Buffalo.
Oh my god, kali ini Buffalo bisa kita lihat sekali lagi menunjukkan satu pertunjukan yang sangat luar biasa menggunakan double barretta. Tapi satu orang sudah berhasil di pick off, seorang Pudai udah juga cukup sekarat. Langsung dikomit oleh satu orang yang berada di depan. Tapi bakal ada momentum of reset. Dan di lain sisi, Evo Divine berhasil memulangkan di arena di posisi ke-12. Wow. Not a good news. Not a good news for Thailand team. Karena sekarang kita bisa lihat X-Roy juga harus melakukan yang namanya perang saudara terhadap Sam9 di sana. Zenopi juga udah tumbang, Udai. Dan juga Buffalo di sini yang bisa diharapkan dari Vietnam atau Hivi sendiri sekarang. Tapi kita bisa lihat gimana akhirnya sebenarnya EVOS punya peluang untuk masuk zona selanjutnya. Karena apa? Nigma Galaxy bakal ganti fokus mereka ke sebelah kanan, Bung Stella. Itu yang menjadi sangat pentingnya. Dan kalau menurut gua, kalau EVOS-nya aware, mereka tahu lagi fokusnya ke arah mana. Mereka tinggal bergerak aja ke arah kiri, tapi nggak usah terlalu jauh, Pak. Nggak usah terlalu jauh. Langsung lurus saya jalan. Tapi kalau kita lihat Jojo-nya berhasil mendapatkan seorang Pudai. Nice. Ini satu posisi yang gua nggak suka dari SES. Karena yang lo hadapin adalah seorang Buffalo. Lo harus ingat Buffalo bermain di final dari grup qualifier itu. Pakai snipernya, nyusahin, Mbak. Nyusahin banget, tapi apakah permainan dari Xpan yang sudah mendapatkan compound lebih dulu akan nyusahin untuk EVOS Divine atau tidak? Kita lihat saat lagi karena EVOS Divine saat ini udah mengantongi 8 poin eliminasi loh, Pak. 8 poin eliminasi dan seorang Beyond berhasil take down oleh seorang Karamel di sana. Tapi masih berhasil untuk di-revive kembali. Kali ini NGX punya peluang untuk mendapatkan satu angle yang sangat bagus menuju ke EVOS Divine. Iya, tapi yang terjadi selanjutnya harusnya adalah KOG bakal berperang sama NGX atau NGX masuk ke dalam Pochinok, perang sama Xpan dan EVOS bisa memanfaatkan kesempatannya. Tapi lo harus ingat NGX punya kebiasaan untuk bermain di patahan daerah tempat mereka coba melakukan checkpoint, Pak. Betul, kayak contohnya ini nih ya kan, di rumah L udah langsung mencuri-curi kesempatan untuk memberikan pick-off-nya, tapi Beyond ke kanan dong, lalu masih ada 8. Tetap respect sedikit sepertinya. Walaupun begitu, Abang dan juga 05 berhasil di pick-off. Ini bukan hal yang mudah untuk dilalui oleh EVOS, tapi EVOS bagaimanapun masih bisa bertahan. Walaupun ada Dew juga cukup merepotkan dengan M24-nya. Dan Volky di sisi lain berhasil tidak already get high juga bakal jatuh di sana. Dan masih kelihatan seorang Beyond di situ. Udah bakal ditatak-tatakin terus oleh seorang Dew. Benar-benar fokus Dew di sini memberikan hujan peluru mereka kepada EVOS Divine. EVOS Divine tidak diuntungkan akhirnya gara-gara fokusnya udah terganti, Bung Skella, dan bakal dirasat lagi. Lempar grenade dari seorang Beyond. Setengah darah hilang. Masih ada Stevie di waktu yang tepat ternyata untuk seorang Beyond. Udah mulai ganti lagi fokus dari arah already dan juga teman-teman. Si Beyond, apakah bisa diandalkan? Tentunya masih kita bisa saksikan sesaat lagi di mana seorang Sam13 juga udah struggle banget menahan damage yang diberikan oleh zona yang udah cukup sakit. Satu tembakan yang udah mulai connect, tapi HP-nya terlalu deras oleh zona yang sudah mulai harus dikeluarkan bahkan langsung. Wah, ini bukan satu hal yang bagus ya. Bukan satu hal yang bagus, karena kalau kita lihat sebenarnya mereka punya start yang udah cukup bagus. Mereka dapetin Arsenal, mereka dapetin 8 poin eliminasi, tapi mereka cukup kesulitan untuk menuju ke zona selanjutnya. Ditambah di samping masih ada tim Flash sebenarnya. Lagi-lagi EVOS Divine, ingat ini mungkin udah menit 14, tapi masih 10 tim yang tersisa, Bung Skyla. Dan kalau EVOS berhenti di sini artinya EVOS bakal puas di peringkat ke-10. X-Roy lagi-lagi berhasil menculik korbannya di sana, dan tim Flash masih siap dengan beagle-nya. Sudah getter satu sama lain, penumpukan terjadi di mana-mana. Mulai coba ambil compound masing-masing. Mungkin ada airdrop, tapi airdropnya nggak bisa diambil karena nggak sempat, keburu telat. Dan itu dia di EXO juga harus diculik begitu oleh The Bloody, dan bahkan satu orang lagi bakal kena yang namanya peluru nyasar dari jump cut terus. Masih terus dengan SPD-nya. Seroro juga berhasil dapetin Bloody di sana. Tapi apakah masih mungkin untuk tim Flash selamat? Karena sebenarnya circle sisa 10 detik lagi. Sisa 10 detik lagi, dan kali ini menurut gua satu orang yang tersisa dari EVOS Divine gak perlu melakukan banyak hal. Standby aja, biarin musuh lu berpikir kalau di belakang itu gak ada orang sama sekali. Tapi ternyata sayang sekali harus terdeteksi dan harus cukup puas di posisi ke-10. Bukan sebuah kabar baik, dan ini merupakan pil pahit. Sampai di match kelima, EVOS masih belum mendapatkan tempo terbaik mereka. Tapi nggak masalah, dengan 8 poin eliminasi cukup untuk membuat mereka tetap step up. Udah ada di genteng sepertinya teman-teman dari Tackle Round, tapi harus malah menjadi bulan-bulan
bulanan dari semua tim yang udah memiliki compound. Oke, bakal masuk dulu ke rumah Sultan dan juga ke rumah Sabun tentunya. Tapi di sisi lain masih ada EVOS Phoenix yang udah berhasil dapetin satu lagi rumah Sabun, di mana di sisi lain dia berhasil dapetin satu orang. Jojo harus jatuh ternakdown di sana, bahkan Ivy di sisi lain harus posisi peringkat ke-9. Ternyata masih ada Expand. Volky mulai jatuh. Apakah sempat untuk merevive seorang Volky karena Too Fast terlalu cepat seperti namanya, yaitu Too Fast. Di sisi lain Cobra akan terkena lontar damage yang datang dari Deadpool. Lagi-lagi datang dan Duar masih bakal coba di-charge lagi. Masih bakal ditungguin lagi dari samping. Masih ada Seth sebenarnya dari sebelah kiri lebih tepatnya, dan Keroro berhasil dapetin X-Roy. Bakal di-confirm poin eliminasi tim Flash. Buat di peringkat ke-8. 7 tim yang tersisa. 7 tim yang tersisa, dan kali ini XP hanya menyisakan 2 orang aja, satunya bahkan sudah tumbang. Bakal ada tembakan dari arah belakang dan tidak sadar bahwa ada seorang Ikal yang coba melakukan satu upaya penculikan walaupun harus gagal, tapi setidaknya kali ini teman-teman dari AAA sudah tidak lengkap aja. Sudah tidak lengkap, tapi EVOS Phoenix masih lengkap dengan Masih 3 poin eliminasinya. Dan sekarang Mosi berhasil dapetin stop di atas genteng. Masih ada satu orang lagi dan stop. Benar-benar akan di stop saat lagi. Ledakan-ledakan terjadi, tak terhindarkan. Mosi berjaga di sebelah kiri, tapi di depan mata dari seorang already sudah terdapat jump cut dari Ethical Round yang menjaga di lini bawah. Dan KOG pun ini bakal bertemu sesaat lagi. Tim Thailand semuanya akan saling membabi buta, dan yang paling penting lagi sekarang jump cut udah gak punya glue wall. Mungkin punya bonfire, tapi punyakah dia kesempatan untuk selamat? Ternyata tidak. Dan akhirnya EVOS Phoenix masih memegang winning condition saat ini. Dan di atas masih bisa di-abuse, even Get High juga sempat terculik di sana oleh seorang Getbu dan juga Deadbu. Masih ada landmine, jebakan yang berbahaya sekali tentunya untuk EVOS Phoenix. Tapi apakah Karamel bisa handle ini? Ternyata masih bisa, karena Bara udah jatuh tumbang di sana. Dan semakin sengit lagi karena suasana udah semakin terpojok. Ya, dan kalau kita lihat tersisa 13 orang yang hidup. KOG berhasil selamat dan masih lengkap 4 orang, tapi hanya memiliki 1 poin eliminasi. Sementara Ses sudah mulai terdeteksi keberadaannya. 2 orang yang berada di dalam bakal langsung dikomit oleh orang yang berada di luar, yaitu teman-teman dari EVOS Phoenix. Wow, winning condition semakin besar untuk EVOS Phoenix, dan EVOS Phoenix seperti akan menjadi tim yang paling diuntungkan di momen kali ini karena dia pun sudah mendapatkan quadra kill juga, dan bahkan Nigma Galaxy harus puas peringkat ke-5. Mosi juga bakal menghandle momentum untuk Ses yang juga lagi ada di puncak kelas, Ses harus puas peringkat ke-4. Mereka semua bakal dapetin kesempatan ini karena KOG satu persatu berjatuhan. EVOS Phoenix bakal menangkan round kali ini karena Kansha like seriously 100%. So this is it. Buya untuk EVOS Phoenix. EVOS Phoenix berhasil mendapatkan buya mereka lagi di game kelima kali ini dengan torehan poin eliminasi yang cukup banyak, yaitu 9. Dan once again, tim yang memiliki